Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel reaction ceramah Islami guys. Di video kali ini saya akan mereact TikTok tentang ceramah yang lagi viral, yaitu Ustadz Abdul Somad guys. Sebelum kita ke videonya, marilah kita berdoa dulu guys sebelum mereaction TikTok Ustadz Abdul Somad. Berdoa dimulai. Ya kan aku tuh aja. Doa selesai. Oke guys, langsung aja ke videonya. Cekidot. Yuk. Allah kirim kesulitan untuk melihat mana kawan mana lawan. Kalau kau senang, semua orang jadi kawan. Tapi saat kau sulit, kau akan menemukan teman sejati. Iya guys, bener guys. Kalau kita sedang kesusahan itu hanya teman-teman kita yang setia yang hanya ada pada kita guys. Tapi kalau seandainya kalau kita misalnya punya duit, itu banyak kita teman-teman kita yang pasti selalu datang pada kita, selalu bermain atau adalah pokoknya guys. Lanjut. Bisa untuk update status besok pagi. Kalau kau kaya, maka semua orang jadi kawan. Semua senang, semua tersenyum. Tapi saat kau susah, disitulah kau akan menemukan orang yang betul-betul almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia sayangi dalam senang dan susah, dalam sempit dan lapang, dalam kaya dan miskin. Ya, semoga kita mendapatkan teman-teman seperti itu ya guys ya, yang mendapatkan teman yang dunia akhirat. Maksudnya ketika di dunia kita berteman dengan keikhlasan, dengan setia dan tanpa pamrih. Dan di akhirat misalnya kalau kita punya teman yang baik, itu bisa memberikan kita syafaat ya guys ya. Semoga kita mendapatkan teman-teman seperti itu, amin amin. Next. Kenapa sabar itu disebut dengan kaktus? Dilihat tidak menarik, dicium hidung bengkak. Kalau haus dipatahkan gurun pasir, haus gak ada air, patahkan itu batang kaktus, diperas, enak airnya, pahit. Itulah sabar. Jadi kalau ada orang mengatakan sabar itu ringan, kasih dia batang kaktus. Ya, sabar itu susah ya guys ya. Untuk zaman-zaman kita sekarang beda kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman para nabi. Zamannya para nabi itu sabarnya luar biasa guys. Yang seperti kisah Nabi Ayub yang sabarnya sampai berapa kali tuh, yang terkena penyakit kulit, ditinggal istrinya, sampai-sampai harta bendanya semuanya diangkat oleh Allah. Tapi Nabi Ayub tetap sabar guys. Terus sabarnya Nabi Muhammad, Nabi kita guys, yang begitu sabarnya. Ya Allah, ya Allah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya ya. Amin. Next. Sesungguhnya perempuan luar biasa, karena ketika dia hamil, mengandung, melahirkan anak, maka detak jantungnya, hembusan nafasnya, setiap tetesan darahnya 9 bulan 10 hari, 2 tahun dia susukan anaknya. Maka sesungguhnya itu semuanya bernilai amal soleh. Andai dia meninggal dunia, maka matinya dianggap sebagai mati syahid. Jadi kalau ada syahid laki-laki, maka ada juga syahid perempuan. Allah Hormati ya ibu kalian guys. Jangan sampai membantah apa perintahnya, apalagi kalian durhaka kepadanya guys. Itu termasuk hal-hal yang bodoh menurut saya guys. Buat senang ibu kalian guys, karena itu adalah ladang rezeki bagi kalian. Kalau kalian sudah membuat ibu kalian senang, rezeki kalian akan dijamin oleh Allah itu guys. Beneran. Karena rezeki itu ada di ibu juga guys. Udah next. bagaimana dengan sakit hati kita, ini apa obatnya? Sakit hati ini obatnya yang pertama adalah
Ridho. Apa nama obatnya? Ada orang mengatakan ikhlas. Selalu saya tonton di TV. Ya udahlah, kita ikhlaskan aja. Ikhlas itu sholat ikhlas karena Allah, sedekah ikhlas karena Allah, itu ikhlas. Kalau menerima takdir Allah, yang tepat itu bukan ikhlas, tapi ridho. Tapi kan udah terlanjur ikhlas, ya udahlah teruskan aja apa. Obat hati ya guys, yang saya tahu itu ada 5 macamnya. Yang biasa dilantunkan setelah azan, biasanya di Jawa Timur, orang-orang Nahdlatul Ulama yang menggunakan. Obat hati itu 5 macamnya, diantaranya membaca Al-Quran, berzikir, mengurangi makan, sholat malam, dan mencari teman yang soleh. Itu guys. Ya, next. Jangan sepelekan orang, jangan remeh-temehkan orang. Ada satu perbuatan yang tidak bisa ditebus dengan infak, zakat, wakaf dan sedekah, yaitu perbuatan zalim. Ittaqus zulma, jangan zalim. Jangan aniaya orang. Supirmu, drivermu, securitymu, babysittermu, tukang masakmu, tukang setrikamu, pembantumu, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholatnya banyak, puasa sunatnya rajin, infak wakaf sedekahnya luar biasa, tapi ternyata zalim, aniaya pada orang. Semua orang yang dia aniaya berbaris menuntutnya di hadapan Allah. Yang satu mengambil pahala sholatnya, yang satu mengambil pahala sedekahnya, yang satu mengambil pahala haji dan umrahnya, habis semuanya. Sementara orang masih panjang mengantri, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada dia, summa turiha finnar, dimasukkan dia ke dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak bersedekah, tapi karena zalim dan aniaya. Iya guys ya. Katanya doa pembantu atau pembantu rumah tangga itu yang ada di rumah itu bisa dikabul ya guys ya. Misalnya pembantu kita kerjanya bagus dan disiplin, namun kita memberi gaji yang kurang dengan apa yang dia kerjakan. Ketika dia berdoa kepada Allah menangis, maka itu bisa doanya tersebut itu bisa dikabul guys. Apalagi kalau doanya itu yang buruk-buruk ya guys ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat itu ya. Oke guys, next. Segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hanya menunjukkan 2. Pertama, sahabatmu akan semakin sayang. Yang kedua, musuhmu akan menampakkan diri. Aku tak perlu menjelaskan tentang diri, karena sahabatku tak akan berubah dan musuhku tak akan berubah untuk mencintai. Iya guys, kalau misalnya kekasih kita, meskipun kita menceritakan keburukan kita, dia tak akan pernah melihat dari sisi itu guys, karena dia sudah mencintai kita guys. Namun seandainya orang itu tidak mencintai kita, walaupun kita menceritakan kebaikan, kelebihan kita, dia nggak akan peduli. Dia peduli karena dia nggak ada cinta kepada kita guys. Maka yang terpenting itu adalah kasih sayang dan cinta guys. Rupanya kita kalau sakit hati kita itu semakin puitis. Iya bener. Kalau kita sakit hati itu kita menyendiri, terus kita sok-sok buat puisi itu guys. Sok-sok kayak roman picisan itu. Dicari duit pagi, petang, siang, malam. Manusia ini aneh Bapak Ibu. Kalau ditanya kenapa kau sibuk cari duit? Untuk makan. Kenapa kau sibuk? Cari makan. Begitu dibawa masuk ke rumah sakit, diperiksa, apa kata dokter? Bapak sakit makan atau tak makan? Kan aneh manusia. Iya guys ya. Apa ya? Anehnya manusia ini gini guys. Mencari rezeki dengan cara menjauh dari sang pemberi rezeki. Kan aneh. Biasanya kita mendekat kepada sang pemberi rezeki untuk meminta rezeki. Nah, kan gitu guys. Oke guys, segitu saja reaction TikTok Ustadz Somad kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video react yang lain bisa ditulis di kolom komentar.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.